Nugroho gitu Pak. Nugroho ini ya. Nah itu. Nah, kemudian di add. Nah, sambil aku jelasin, saya tolong di ACC ya. Oke. Nah, jadi di sini, di project ini, kita tuh sudah menambahkan tim kita. Nah, sekarang kita akan mengupload project kita ke GitHub. Nah, caranya sudah ada di sini ya, guys. Nih. Jadi, ini adalah folder project kalian yang di kanan ya. Kalau biasanya aku itu di CMD-nya langsung seperti ini. CMD, ini ya, klik CMD. Nah, di CMD ini kan sudah ada tuh lokasi partisi disk kita, nama foldernya, seperti ini ya. Sudah ada direktorinya. Jadi kalian yang sudah dapat materi sistem operasi, harusnya sudah paham ini apaan gitu ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah git init. Itu artinya kita menginisialisasi kalau lokasi ini, kalau direktori ini merupakan bagian dari GitHub. Nah, setelah di git init, nanti dia muncul sebuah folder hidden yang tersembunyi ya. Foldernya tuh .git. Nah, ini adalah folder yang tersembunyi. CMD itu hilang. Oh ini. Nah, kalau sudah, teman-teman tuh bisa git add titik. Git add titik itu artinya menambahkan semua isi dari folder ini. Jadi semua ini mau kita tambahkan. Git add titik. Nah, kalau sudah, git remote add origin. Nah, ini kan tadi kita sudah menambahkan nih kalau data itu, kalau semua folder itu akan ditambahkan ke GitHub. Tapi GitHub yang mana? Project yang mana? Nah, oleh karena itu kita butuh sintaks git remote add origin. Nah, kalian copy paste aja. Git remote add origin. Seperti ini ya. Git remote add origin link GitHub-nya. Nah, berarti inti dari GitHub sintaksnya itu ada git init. Bisa dibilang ini untuk menginisialisasi kalau direktori ini adalah bagian dari GitHub. Kemudian ada git remote add origin. Itu berarti menambahkan alamat project. Oh, belum ke enter manasan. Nah, git add titik itu artinya menambahkan konten yang mau di-upload ke GitHub. Menambahkan semua konten. Nah, kemudian ada git commit ya kalau nggak salah. Git commit min m. Nah, min m ini misalkan adalah versi 1.0 misalkan. Ini adalah komentarnya. Jadi versi 1.10 kalian kasih komentar misalkan menambahkan fitur login misalkan seperti itu. Nah, nanti dia sudah siap upload. Nah, cara uploadnya adalah git push origin master. Sambil nunggu ya. Nah, git add titik lalu git commit min m isi komentar. Ini menambah
menambahkan deskripsi misalkan seperti itu. Lalu git push origin master itu untuk mengupload ke GitHub. Nah, jadi langkahnya harus urut ya teman-teman. Git init, git remote, add origin, linknya, link projectnya, lalu git add titik, git commit minus m, lalu isi komentarnya, lalu git push origin master. Nah, terus kita balik ke GitHub kita refresh. Nah, nanti dia sudah muncul nih. Nah, kelihatan kan folder build, folder this, folder nb project, sama isinya. Nah, terus aku mau lihat nih, si Cahyo itu sudah nge-ATT atau belum. Nah, dia udah nge-ATT nih, kolaborator. Nah, kan di sini kita sudah punya project kita nih. Jadi, projectnya ada di komputerku sama di GitHub. Nah, terus silakan Cahyo bisa di-pull ya. Oke. Oke, tak lanjutkan ya, aku share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi aku lanjutkan ke ke ini. Nah, ini kan GitHub-nya tadi ya, belum aku refresh jadi belum muncul foldernya. Nah, ini jadi udah sama ya kayak punyanya Mario tadi ya. Kalau punyanya Mario kan sudah ada yang ada di dalam PC-nya dia, juga sudah ada yang ada di GitHub. Nah, sedangkan kalau aku kan belum punya. Aku belum punya, jadi caranya untuk supaya di PC-ku itu punya, itu sebenarnya ada beberapa cara gitu ya. Cuman, nah, cara yang paling simpel adalah apa? Download zip. Cuman kalau download zip ini sama aja nggak guna gitu ya. Kenapa nggak guna? Karena endingnya kalian kalau download zip itu cuman cuman sekedar ini itu foldernya itu kalian download ke komputer kalian, tapi foldernya tempat kalian download itu nggak nyambung sama GitHub ini. Jadi endingnya apa? Ketika aku membuat perubahan di codingnya itu, ya udah perubahannya cuma kayak sekedar aku itu merubah ke sebuah fileku sendiri gitu ya. Misalnya ini aku ekstrak ya. Ini ada pertemuan KBM ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ini aku udah unhide. Ini udah aku unhide ya, aku nggak hide foldernya, nggak ada folder git di sini. Karena apa? Di dalam sini itu nggak ada isinya, nggak ada gitnya. Ini cuma kayak folder kosongan aja, folder biasa. Nah, contohkan kalau misalnya udah ada gitnya itu, nah di sini ada folder git nih, ini udah jadi folder git. Cuman kalau yang tadi itu nggak bisa. Nah, caranya gimana untuk supaya bisa ngedownload yang nyambung gitu ya? Tetap sama, pakai terminal ya. Pakai terminalnya kalian ya. Karena aku pakai Linux, jadi terminalnya agak beda. Nah, jadi sama. Nah, mulainya dari sini ya. Ini kan aku dari istilahnya folder root. Aku pengen supaya aku tuh pengen supaya tak downloadnya ini itu gitnya ini, project ini aku download ke folder yang namanya code, folder code di sini ya. Udah, tinggal di sini nanti aku klik kanan open and terminal kalau kalian pakai Linux. Cuman karena aku tahu kalian tuh nggak pakai Linux pasti ya. Nah, kalian klik yang di bagian file explorer kalian di sini. Di sini atas ini kan ada file explorernya itu kan. Ada file explorer, pastilah di folder tempat kalian pengen download ini. Terus kalian taruh ke depannya itu cmd kayak caranya si Mario tadi ya. Jadi kalian bisa begini, nanti bisa langsung masuk ke cmd langsung punya kalian gitu ya. Cuman kalau aku pakai ini aja caranya. Sorry. Nah, gini aku pakai gini aja. Nah, ini udah di folderku yang aku mau, udah di dalam folder code sesuai yang punya kalian. Lalu caranya gimana? Kalian klik code ini. Terus nih ada tulisan HTTPS. Kalian pilih HTTPS ya. Di sini aku pakai SSH karena aku udah setup SSH-ku. Kalau kalian kemungkinan belum, jadi pilih yang HTTPS. Biasanya defaultnya di HTTPS. Lalu klik ini aja. Ini aku pas gitu ya. Kalian klik ini, kalian copy. Nah, ini udah muncul copy gini ya. Balik ke terminal kalian. Lalu apa? Ketik perintah git clone gitu ya. Kita akan mengcloning dulu gitu.
langsung cloningnya, jadi git clone lalu dikupas tadi hasil pastenya, hasil copy-nya tadi, nanti akan munculnya seperti ini ya. Langsung kalian git clone, gini, enter. Karena aku tadi pakai HTTPS, jadi akan muncul kayak gini. Kemungkinan kalau punya kalian nanti enggak. Cuman kalau karena aku memakai HTTPS, jadi muncul kayak gini. Beda ya. Beda-beda, cuman kayaknya di tempat kalian nggak mungkin muncul kayak gitu. Oke, nah kalau nanti muncul seperti ini artinya sudah berhasil ya, dan gitu ya, udah berhasil di download gitu ya. Kita balik ke file explorer kalian, kita cari yang namanya nih teman KBM. Kalau kita cek di sini, unhide dulu, tuh ada folder .git. Kita bandingin sama yang tadi ada di folder downloadku di pertemuan KBM. Nih, ini yang ada di pertemuan KBM, yang aku download lewat zip. Ini yang aku download lewat git, lewat terminal tadi. Beda ya. Ini ada folder gitnya. Nah, yang bisa kita pakai untuk kolaborasi sama teman kita tuh bisanya yang ini ya. Kalian ngutek-ngutek di sini nggak bakal ngaruh di foldernya teman kalian gitu. Oke, anggaplah misalnya ini aku sudah oke, aku pengen buka ini, aku pengen kerja nih sama Mario gitu ya. Ya gampang, tinggal kalian buka folder ini di text editor kalian biasanya pakai apa terserah. Di sini aku pakainya, nah ini udah ada, aku pakainya VS Code ya. Nah misalnya ini muncul kayak gini, misalnya aku edit apa ya, nah pertemuan itu Java ini, nah ada kayak gini nih ya, ada kayak gini. Misalnya aku pengen edit, tak tambahin komen komennya misalnya di dalam sini nih, di bawah importnya ini. Nah ini kan ada nih koneksi berdiri sekali, di sini aku tambahin komennya nah nggak cuma komen aja ya, kalian melakukan apapun di sini nanti pasti akan ke record gitu. Catatannya dilihat dari sini nih kelihatan ya, di sini ada hijau di sini ya. Itu maksudnya apa? Ada line yang ditambahkan dari keadaan yang sebelumnya, maksudnya tuh begitu ya. Nanti di text editor kalian di NetBeans juga ada pasti kayak gitu, kalian sudah set up GitHub dengan baik gitu ya. Misalnya ini nanti aku kopas sampai banyak pun nanti muncul semua tuh kan, ya. Saya anggaplah kayak gini. Nah, anggaplah kalian sudah selesai ya, melakukan melakukan edit di projectnya teman kalian gitu ya. Balik ke terminal kalian lagi ya. Di sini balik ke terminal kalian lagi, terus kita ulangi perintah yang ada di dalam tempatnya Mas Mario tadi, tapi nggak semuanya yang diulangi. Jadi ada beberapa yang diulangi, yaitu yang pertama adalah apa? Git add. Kita pakai git add karena apa? Karena anggapannya itu kita sudah memodifikasi sebuah file, jadi kita perlu menambahkan file yang kita modifikasi itu. Sebelumnya cek juga sih, kita tuh udah melakukan edit di file apa, makanya git status. Oh, di sini masih clean ya tulisannya ya. Perubahannya belum dimunculkan karena apa? Karena di sini belum tak save. Ini kalau sudah tak save ya. Aku tag git status lagi. Tuh, akan ada kayak warning gitu ya, change not states for commit. Jadi ini kalau aku melakukan commit, nggak akan ada perubahan di GitHub karena aku belum melakukan git add. Nah, git add itu fungsinya untuk apa ya? File yang mau aku modifikasi ini mau aku tambahkan gitu. Nah, nih dikasih tahu nih kalau modified di src pertemuan KPM.java. Aku kan benar ya, aku udah melakukan edit di sini gitu ya, di dalam file pertemuan KPM.java gitu. Kemudian kita apakan? Kita git add titik gitu ya. Sama kayak tempatnya Mario tadi. Misalnya kita git status lagi. Nah, ketika nanti kalian sudah melakukan edit dan kalian sudah melakukan git add, nanti akan change to be committed, berubah ya. Di sini kan change not states karena apa? Kita belum belum melakukan penyimpanan nih di file yang mau dimodifikasi. Sedangkan kalau yang sini sudah berubah ya, karena ini maksudnya tuh siap di commit. Commit adalah apa? Commit itu adalah aku tuh udah pasti melakukan perubahan dan aku akan melakukan perubahannya itu komitmen. Gimana ya istilahnya, kayak aku bener-bener akan melakukan modifikasi gitu. Sekarang yang kita lakukan adalah git commit ya, sama kayak punya Mario tadi, strap m.
Lalu di sini message-nya apa, terserah kalian ya, terserah message-nya apa, cuman saranku tuh message yang sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Misalnya di sini kan aku menambahkan edited by Cahyonugroho, berarti add name comment gitu ya misalnya. Nah, kayak ini. Enter aja. Nah, dia sudah di-commit. Nah, kalau kalian tahu kayak gini pun sebenarnya keadaannya sudah apa ya? Sudah ini tuh filenya tuh sudah oke ya, sudah siap ada perubahan, sudah siap di push gitu. Nah, yang terakhir adalah git push origin master. Nah, git push ini tugasnya untuk apa? Untuk menguploadnya, sama kayak dijelaskan Mario tadi, mengupload ke GitHub-nya gitu ya. Coba kalau kalian perhatikan di sini, nah di sini itu kan ini kan komennya tadi ya, komennya tadi versi 1.0 menambah fitur login. Misalnya ini aku enter ya, aku masukin passwordku dulu. Benar, salah, sorry. Nah, kalau sudah begini proses, nah ini sudah oke, kayak gitu. Nah, ini udah oke, berarti sudah terus tuh kita beberapa ini akhirnya udah oke. Misalnya kita balik ke sini lagi, balik ke project yang tadi, kita reload. Kita tungguin aja nih, muncul kan, muncul aku tuh melakukan perubahan apa tadi. Nanti kita lihat nih, di sini ada tulisan 2 commit. Kita cek, commitnya apa aja sih? Oh, yang commit Marwijaya dan Cahyo. Misalnya aku pengen lihat apa sih yang dilakuin Mario tadi. Oh, Mario tadi melakukan penambahan ini, gitu. Kita bisa cek gitu. Kita ngoding apa aja sih, bisa kita lihat. Terus kalau misalnya kita pengen tahu, si Cahyo tadi ngapain di codinganku, bisa dicek juga. Oh, Cahyo menambahkan ini, gitu. Sama ya, sama kayak yang di ini ya. Tuh. Jadi intinya seperti itu gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian itu cukup susah dengan menggunakan aplikasi terminal ini ya, sebenarnya kalau kalian tahu, Git itu aplikasi terminal yang paling mudah gitu ya. Jadi sama sekali nggak susah gitu ya. Kalau misalnya kalian bingung komen-komennya, kalian bisa cari yang namanya Git sheet. Kalian cari di sini, sorry agak typo. Nah, di sini ada, buka yang paling atas ini, dapatnya PDF pasti. Nah, nih, ada banyak komen-komennya, ada penjelasannya lagi. Nah, kalian bisa ikuti ini komen-komennya. Nah, atau kalau memang kalian benar-benar malas pakai terminal ya, ada aplikasi GUI-nya. Yang pertama ada GitHub Desktop. Nah, GitHub Desktop ini GitHub, tapi bentuknya desktop. Kalian nggak perlu yang namanya nanti harus kayak git commit, git add, git apa gitu, nggak perlu, nanti tinggal klik tombol aja gitu. Cuman kayaknya aku nih nggak nginstal itu deh, jadi nggak bisa. Dan Git ini tuh nggak ada di Linux setahu aku sih. Ya, cuma ada di Mac dan di Windows gitu. Nah, ada Git ini free ya. Ini kalian boleh apa namanya, downloadnya tanpa bayar. Kalau aku prefer namanya Git Kraken. Nah, Git Kraken ini ada di Linux juga. Ini ada free dan berbayar. Tapi kalau kalian bukan langganan sih, kalian dapat GitHub Pro. Kalau kalian dapat GitHub Pro, jadi kalian tuh sebenarnya bisa mengajukan GitHub Pro ya. Ini aku sama sekali nggak bayar. Ini GitHub Pro aku dapat dari apa? Aku mengajukan ke GitHub kalau aku tuh student. Kalian nanti dapat dapat free license tools program itu banyak ya, lumayan banyak ya. Aku tuh lupa, pokoknya banyak kok. Coba aku lihat GitHub Education. Nah, di sini kalian dapat student developer pack, kalian dapat lumayan banyak, kalian dapat DigitalOcean, JetBrains. Jadi JetBrains itu IDE yang menurutku paling bagus itu ya. Kalian dapat semua tools dari ini itu free, yang mereka tuh rata-rata berbayar semua. Terus ini free access Azure kalau kalian suka deploy gitu ya. GitHub Pro kalian bisa dapat itu GitHub Pro. Nah, kalian juga bisa pakai ini, dapat fitur-fitur pro-nya juga, cuman pakai GitHub Pro aja gitu ya. Bootstrap Studio, Front End Master, macam-macam banyak ini kalian bisa pakai. Jadi kalian bisa coba aja mengajukan ke itu ya, ke GitHub-nya. Ada caranya, kok mana ya, aku lupa. Nah nih, Get Your Pack nanti kalian dimintai kalau nggak salah tuh KTM dan KST, sama ada transkrip nilai juga. Kalian masukin itu semua, nanti kalian bisa dapat preferensinya ini semua. Nah, kalau misalnya kalian bisa dapat itu semua kan lumayan nih, terusnya nih bisa dipakai nih gitu. Itu saranku itu ya. Jadi mulai pakai Git dan GitHub
gitu ya. Kalau nggak bisa pakai aplikasi terminalnya, jangan jadikan alasan. Di sini ada aplikasi GUI-nya yang sangat mudah, tinggal klik-klik, git commit, git add, git apa itu nggak usah harus kalian mikir lagi, kalian klik-klik doang. Ini kalau misalnya kalian memang nggak itu, menurutku yang paling bagus Git Kraken sih, aplikasi GUI-nya yang paling bagus gitu menurutku ya. Nggak memang kalian nggak bisa pakai, malas gitulah ya. Gitu sih. Nanti kalau misalnya ini banyak itu ya, banyak keuntungannya kalau kalian pakai ini, karena nanti kalau misalnya kalian udah pakai branch ya, jadi misalnya ada tim kalian yang bikin fitur berbeda, kalian pakai terminal itu biasanya agak susah. Di sini nanti kalian pakai ini untuk bisa untuk melihat kayak apa aja sih teman-temanku bikin fitur apa aja gitu sih. Paling begitu. Ada lagi nggak ya yang perlu dijelaskan Mas Mario? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada sih. Ada yang mau tanya nggak? Oke, ada yang mau tanya? Jadi tak sarankan pakai itu ya, daripada kalian tunggu-tungguan aku ngoding apa, dikirim WA, kirim apa gitu, kelamaan itu. Pakai ini aja, git push, nanti temanmu bisa langsung lihat aku udah nge-push loh, kamu lagi cek ya gitu. Terus Kenapa kalau aku nyaranin ke GitHub, karena kan aku kan juga asdos nih, sering tuh dapat mahasiswa yang berbagai macam alasan nggak ngerjain kenapa. Banyak mahasiswa yang alasannya, Kak, project saya di laptop si A, nah si A saya cek WA nggak ada kabar. Nah, ada juga yang kayak gitu, terus nilainya dia nggak bisa maksimal karena nggak bisa responsi kan, karena projectnya di laptopnya teman, yang kasihan banget itu. Anak 20 kalau nggak salah, angkatan 20, dia satu kelompok sama anak 18 ngulang. Nah, kalau mahasiswa ngulang itu wah sudah kelihatan pasti nggak pernah niat gitu aja. Nah, suatu hari si mahasiswa angkatan 20 itu ngechat aku, Kak, maaf saya tidak bisa ikut responsi karena proyek saya di teman saya yang ini, sedangkan dia di chat WA tuh centang satu, di telepon juga nggak aktif. Ya aku cuma bilang, ya bodo amat. Soalnya gini kan, ibarat kata ya, kita itu kan mau menilai sesuatu. Nah, terus apa yang mau kita nilai itu kalian tidak bisa menyiapkan. Ya, terus kami harus nilai apa? Kasih 50 gitu ya, nggak bisa kan. Nanti malah dipertanyakan loh, ini mahasiswa kayak gini tapi kok nilainya 50. Nah, itu makanya dari GitHub ini kita tuh bisa belajar seperti itu. Jadi kalau misalkan project, Kak, project saya di orang ini nggak bisa dihubungi. Nah, sekarang sudah ada GitHub itu. Jadi meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Itu guys, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada mungkin bisa terakhir. Belum ada, Kak. Oke, sip. Oke, kalau nggak ada, gimana BPH bisa ditutup atau gimana? Iya bisa Kak, kalau emang udah nggak ada yang nanya lagi atau nggak ada yang mau nambahin lagi, kita bisa tutup. Oke, berarti thank you untuk teman-teman yang sudah konsultasi. Bisa dipertimbangkan ya masukan-masukan tadi. Jangan lupa minggu depan kita akan ada responsi. Oke, bagi yang nggak mau tanya, bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Belum doa Sorry. sama foto. Iya, aku lupa. Oke. Han, punya doa, Han. Aku? Yo. Oke, Kak. Mari teman-teman, kita bersatu berdoa. Saya pimpin dalam iman Kristiani, yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kami Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih buat KBM pada hari ini, berkati pengajar dan KBPH, dan berkati seluruh kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, thank you, dan Terima kasih Kak Yohan. Terima kasih, Kak.
Kita foto bersama dulu Kak, baru keluar. Oke. Aku minta semuanya on cam dulu. Cepet kok. Oke. Terus kondisi. Oke, aku ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Semangat. Kita mau selesai KBM-nya. Semoga proyeknya lancar, kuliahnya lancar. Semangat terus semua. Thank you yang udah join. Thank you Kak Mario sama Kak Cahyo untuk ilmunya hari ini. Mau keluar yuk. Ya Kak, Terima kasih. makasih ya Kak. Terima kasih Kak.